Selamat siang para mahasiswa Cyber Security kelas LD07. Ya. Baik, kita baik, kita masuk dengan oke. Diagonalisasi ya. Nah, ini masuk dalam bahan apa? UAS. Diagonalisasi. Jadi materinya saya sudah kirim kan? Yang banyak tuh, diagonalisasi cari itu di bab berapa tuh? Bab 15. Ya. Masalah vektor eigen. Diketahui suatu materi A pada n kali n, maksudnya ordonya n kali n adalah suatu basis untuk ruang n dimensi yang terdiri dari vektor eigen dari materi A. Masalah diagonalisasi dalam bentuk matriks, ya. Diketahui suatu materi A pada dengan ordo n kali n, adakah suatu materi P yang dapat dibalik sedemikian sehingga inverse materi P kali materi A, A-nya begitu sangkar ya, N kali N, dikali P. Jadi inverse materi P kali A kali P adalah suatu materi diagonal. Masalah kedua, mengemukakan terminologi berikut ini. Definisi. Ya. Suatu materi bersangkar A dikatakan dapat didiagonalkan jika ada suatu materi yang dapat dibalik P sedemikian sehingga inverse materi P kali A kali P adalah suatu matrik diagonal. Materi P dikatakan mendiagonalkan materi A. Teorema berikut ini menunjukkan bahwa masalah vektor eigen dan masalah diagonalisasi adalah setara. Teorema, jika materi A adalah suatu matrik n kali n dengan ordo wujud sangkar atau persegi, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. A dapat didiagonalkan, A mempunyai n vektor eigen yang bebas secara linier. Ya. Ini contohnya. Oke. Ini udah diperoleh ya. Ini sudah dapat. Mungkin oke. Ini sudah given ya. Oke, A. Jadi gini ya, saya terangkan. Halo, halo. Di sini sebenarnya sama gak? Saya mohon maaf waktu itu kasih soal latihan ini ternyata itu mencari inverse ya. Kalau mencari materi itu pecahan-pecahan. Ada kan saya kirim kan di WA. Jadi saya ganti soalnya kan. Nah, nanti mungkin saya kasih latihan yang modelnya materi.
segitiga atas sehingga memudahkan Anda menentukan nilai egen dan vektor egennya. Sekalian basisnya dan berlanjut ke diagonalisasi ini. Lanjut ya. Baik, sebagai contoh ini Anda lihat nanti di bab 15 ada itu. Matrik P. Nah, kalau diketahui matrik demikian, maka matrik A 3 kali 3, nilai egennya ada duanya, ada yang kembar dua nih ya. Ada yang kembar dua nih. Ini kan yang pertama ini yang lambda 1 2-nya. Ini ada kembar dua. Ya. Yang pertama ini adalah terjadi kombinasi linear. Ini kan kombinasi ini. S kali vektor pertama tambah T kali vektor A. Vektor-vektor inilah yang dinamakan basis. Ya. Basis. Ya. Itu disebut basis. Matrik P adalah kumpulan dari 3 vektor basis itu digabung. Jadilah matrik P. Ya. Matrik P. Kemudian apakah matrik A dapat direalisasikan? Nah, hal ini disebut basis-basis untuk ruang egen. Jadi mungkin saya tulis saja ya. Kalau gini sudah ada, nanti Anda bisa tidur semua. Nah, saya tulis di sini. Oke. Jadi di sini diketahui kita tinggal minggu depan terakhir ya. Ini sudah minggu ke-12. Diketahui matrik A adalah 3 kali 3, di mana elemennya 1 min 3. 3, 3 min 5, 3. 6 min 6, 4. Ya. Nah, di sini diketahui juga untuk nilai egennya. Mungkin ini ada kembar ya. Kembar 2, 1 beda. Jadi ada 3 kan. Ini lambda 1 2-nya min 2. Maka vektor egennya sudah diketahui dalam bentuk kombinasi linear. S dikali 110. Anda masih ingat nggak? Mungkin S itu S2, S3 gitu ya. Sini ada S2 ditambah T. T ini S3-nya. Dikali dengan min 1, 0, 1. Ya. Nah, kemudian untuk nilai egen 3 sama dengan 4. Maka vektornya single. Tunggal, yaitu S dikali 112. Ini bisakah Anda latihan untuk mencari nilai egen dan vektor egen dari soal ini? Jelas ya? Nah, ini yang given, sudah diberikan. Nah, sekarang tanyanya, tentukan matrik ya. Tentukan yang pertama ada A matrik P. Matrik P. Mungkin seri matrik transisi P ya. Kemudian yang kedua, apakah matrik A dapat didiagonalisasikan? Didiagonalisasikan. Biasanya apakah matrik A dapat direalisasikan oleh matrik P? Itu artinya itu. Lengkapnya gitu ya. Oke. Nah, jelas maksudnya? Halo? Nah, langkah pertama basis-basis untuk ruang egen. Mana? Basis-basis ruang egen itu adalah yang vektor-vektor yang ada di sini. Yang ini. Saya ke kuning ya. Ini warna kuning ini. Ini vektor egennya nih. Ada 3 ya. Jadi tidak semua soal bisa ya. Harus 3 nih. Nah, ini disebut
basis-basis vektor again. Ya. Ini disebut basis-basis vektor again ya. Basis-basis vektor again. Ya, basis vektor again itu adalah yang ambil ini berurutan atau diacak juga boleh. Ya, sebenarnya bisa berbeda. Misalnya ini adalah P1, vektor P1, ya, P. Vektor P1 gitu. Sama dengan yang ini, 110 yang pertama ya. Diambil 110, kemudian vektor basis, ini vektor basis namanya. Ya, vektor basis, hasil basis vektor again ya. Ini sama dengan yang sebelahnya -101. Ingat nih, ini masuk dalam apa ya? Diuji. Dan terakhir P3 adalah diketahui 112. Paham maksudnya? Halo? Nah, berarti dari sini Anda bisa menentukan matrik P. Matrik P itu adalah kombinasi, maksudnya dalam bentuk matrik kolom ini digabung tiga-tiganya, jadilah matrik transisi P sebetulnya ya. Matrik transisi P atau disebut matrik P saja. P1, P2, P3. Ini P2. Jadi P-nya adalah matrik P adalah 110 kolom pertama, kolom keduanya -101, kolom ketiganya 112. Halo? Ya. 110, -101, 112. Nah, dari sini kita cari apanya? Kita cari vektor kita cari matrik inverse P-nya. Matrik inverse P-nya. Terserah. Cara matrik P pakai OBE bisa. Ingat nggak yang walaupun bahannya yang masuk UTS, tapi tetap ada kaitan, ya kan? Berkaitan. Ya. Jadi kita dari matrik P ini kita cari matrik inverse P-nya. Anda mau pakai OBE boleh, Anda mau pakai cara kofator boleh, terserah. Ya, kalau mau yang gampangnya mungkin kofator ya, cuma panjang. Ya, nah, jadi kita tulis ini misalnya matriknya adalah apa? Matrik P-nya 1. Itu sini ya. 1 min 10 apa tadi? 110 ini, terus ini min 10. 1 1 1 2 ya. Saya pakai warna hitam aja ya. Jadi ini yang kedua 1 min 1 ini 110 min 101 112. Ini 110 ada 9. Memang panjang ya. Tapi ini kerjanya tidak sepusing OBE. Kalau menghindari OBE. Saya kasih kebebasan Anda mau pakai OBE boleh, tapi saya anjurkan kalau cara ini lebih fleksibel ya. Baik. Ini nah, oh ya, ini baris 1 semua kan? Baris 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3, enak. Nah, kita tulis lagi. Oh, ini harusnya jangan di itu dulu ya. Iya, ya, Paint tuh. Saya copy aja ya, lebih cepat. Nah, wih, kok keluar apa ini? Ya copy dari sini aja. Copy, udah bisa. Nah, langsung cepat daripada saya tulis. Tenang. Nah, ini baris 1, coret
baris satunya pakai kuning aja ya. Lebih gampang. Apa? Baris satu tiga tiga karena tiga ketiga ini kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Ya, walaupun sudah lewat, tapi kita pakai lagi, ya kan? Oke. Kemudian ini yang kita coret adalah baris dua semuanya. Ada 3 buah baris dua. Kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Yang terakhir baris tiga buah. Kolomnya, kolom do re mi, kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Oke, memang panjang, tapi Anda tidak pusing dengan angka-angka pecahan. Apa ya? Apa ya? Hah? Bawa lagi. Soalnya. Jadi dari vektor egen itu kita bentuklah matriks P. Mungkin lebih matriks proposisi apa? Belum ya kasih nama matriks P aja lah. Ya, yaitu kumpulan dari tiga vektor-vektor tadi ya. Baik yang bentuk kombinasi maupun yang single. Jadi dari sini yang kuning itu saya kasih kuning. P1, P2, P3 kita gabung jadilah matriks P. Nah, di sini dari matriks P ini kita ingin cari apa? Matriks inverse P-nya. Nanti matriks inverse P kali matriks A kali matriks P, apakah matriks diagonal? Itu kita lihat. Apakah matriks diagonal? Oke. Baik. Di sini baris 1 3 buah. Jadi di sini kita tentukan kofator sini. Kofator K11, sini K12, sini K13. Yang berikutnya di sini K21, baris 2, K22 dan K23. Yang terakhir adalah baris 3, K31, kofator 32 dan kofator 33. Jadi ada 9 buah kofator ya. Halo, K11 rumusnya apa? Min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. Minor yang tidak tercoret. Yang tidak tercoret ini kan. Halo. Ya, 0, 1, 1, 2. Sama dengan min 1 pangkat 2 plus 1. Asik kali dengan utama. 0 kali 2. 0 dikurangi asik kali dengan lain. 1. Hasilnya min 1. Nah. Terus kofator 1, 2. Min 1 pangkat I plus J. I-nya 1, J-nya 2. Kali determinan minor. Yang tidak kena coret apa? 1, 1, 0, 2 ya. Min 1 pangkat 3. Min 1. Hasil kali dengan utama. 1 kali 2. 2. Dikurangi diagonal yang lain. 1 kali 0, 0. Hasilnya 2 kali min 1, min 2. Ya. Terus K13 min 1 pangkat I plus C kali determinan minor. Minornya apa? Nih, yang tidak kena coret yaitu 1001. Itu materi apa tuh? Identitas ya. Yaitu apa? Min 1 pangkat 4 plus 1 hasil kali dengan lain. 1 kali 1, 1. Hasil kali dengan lain 0. Pasti 1 depannya kan. Materi identitas determinannya. Hasilnya 1. Oke. Kemudian pada baris 2 sekarang. Min 1 pangkat I plus J. I-nya 2, J1. Kali determinan minor. Minornya apa? Yang tidak kena coret. Apa tuh? Min 1, 1, 1, 2. Min 1 pangkat 3. Min 1. Hasil kali dengan utama. Min 1 kali 2. Min 2 dikurangi 1 kali 1 plus 1. Ya enggak? Min dari plus 1 ya. Min plus min. Hasilnya berapa? Ini min 3. Min 3 kali min 1 plus 3 ya. Halo? Nah, kemudian kofator 22 min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. Minornya 1, 1, 0, 2 ya. Hasilnya min 1 pangkat 3 kali 4 apa, plus 1. Hasil kali diagonal utama 1 kali 2, 2. Yang lain 1 kali 0, 0. Hasilnya plus 2. Min 1 pangkat I plus C. 2 tambah 3 kali determinan minor. Minornya
yang tidak kena coret. 1 min 1, 0, 1. Hasilnya apa? Min 1 pangkat 5. Berapa? Min 1 pangkat 5? Min 1. AC kali diagonal utamanya. AC kali diagonal utama. 1 kali 1, 1. Dikurang 0 ya. Min 1 kali 0, 0. Hasilnya min 1. Sekarang baris 3. Kofator 31. Min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. Minornya yang tidak kena coret ini. Berapa? Min 1, 1, 0, 1. Sama dengan min 1 pangkat 4 plus 1 AC kali diagonal utama. Min 1 kali 1 min 1 dikurang 1 kali 0, 0. Hasilnya min 1. Tuh. Kofator 32. Orangnya udah hilang. Apa? Min 1 pangkat I plus J. I-nya 3 ya. J-nya 2. Kali data minor. Minornya 1, 1, 1, 1. Ini hasilnya pasti apa? 0. Kan baris 1 atau kolom 1. Baris 1 sama kolom 2 sama. Atau kelipatan pasti 0 sebenarnya. Anda percaya coba. Min 1 kali 5 min 1. Hasil kali utama 1. Yang lain 1. 1 kali 1 0. Min 1 pangkat I plus J. I 3 J 3. Dikali AC kali yang tidak determinan apa? Minor. Minornya 1 min 1 1 0. Min 1 pangkat 6 plus 1. Hasil kali utama 0. Yang lain hati-hati. Yang lain min 1. Dikurangi min 1. Jadi hasilnya apa? Plus 1. Ya. Sudah dikumpulkan. Jadilah matri kofator. Matri kofator adalah kumpulan semua kofatornya. K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33. Ya, kumpulan semua matri kofator. Maaf ya, ini walaupun sudah sebelum UTS ya, termasuk bahan UTS, tapi karena berkaitan mau tak mau harus di apa? Ya ada inversnya. Nah, kita salin mana? Yang dari baris satunya apa? Min 1, min 2, 1 ya. Min 1, min 2, 1. Min 1, min 2, 1. Baris 2-nya apa? Baris 2-nya apa? 3, 2, min 1. 3, 2, min 1. Baris 3-nya min 1, 0, 1. Min 1, 0, 1. Ini matri kofator. Kemudian matri adjoint A adalah matri kofator di transpos. Transpos artinya apa? Semua baris dari kolom, kolom dari baris. Ya udah. Jadi yang paling gampang baris ya, baris dari kolom ya. Jadi baris 1 jadi kolom 1, baris 2 kali kolom 2, baris 3 jadi kolom 3. Udah. Kita buat ya. Yaitu baris 1 jadi kolom 1. Nah, ini. Baris 2, 3, 2, min 1 jadi kolom 2. Baris 3, min 1, 0, 1 jadi kolom 3. Oke. Oh, determinannya boleh dihitung ya. Determinannya terserah mau pakai yang baris 1 boleh. Yaitu di ekspansi baris 1. Determinan A adalah A11. Sini tambah A12. Tambah A13. Itu enggak? Kali kofator yang namanya sama. K11 ini kofator 12. Kofator 13 ya nak? Ya. Di sini kena kepala ya. Jadi kali K13. Jadi sini tadi matriknya mana tadi? Halo. Matrik P-nya 1 min 1 1 ya. A11-nya 1, A12 min 1, A13-nya plus 1. 1 min 1 1 ya. Kita buat sini. Gini. 1 min 1 1 ya. Oke. Kofatornya K11 berapa? Min 1. Salin nih. K12-nya berapa sini? Min 2. Salin.
K13-nya berapa? 1. Benar. Tinggal hitung berapa nih? Ini min 1, ini min plus 2, ini plus 1. Hasilnya apa? Ini coret. 2 enggak? Halo? Nah, baru cari langsung matri inverse adalah seperdeterminan A kali matri adjoin A. Ya nak? Jadi matri inverse adalah 1/2, determinannya 2 ya. 1/2 kali matri adjoinnya. Matri adjoinnya berapa tadi? Matri adjoinnya, halo? Oh, nanti saya lihat sini. Sorry. Ini matri adjoinnya min 1, 3, min 1. Min 1, 3, min 1. Terus apa? 2, min 2, 2, 0. Min 2, 2, 0. Baris tiganya 1, min 1, 1. 1, min 1, 1. Oke. Kalikan berapa nih? Setengah kali min 1, min setengah. Setengah kali 3/2. 1, ya kan? Berapa? 3/2 atau 1/2. Setengah kali min 1, min setengah. Min 2 kali setengah, min 1. 2 kali setengah, 1 kali 0, 0. 1 kali setengah, setengah. Min 1 kali setengah, min setengah. 1 kali setengah, setengah. Ini adalah matrik inverse-nya. Oke? Oke. Kalau min setengah 3/2, min setengah, min 1, 1, 0, setengah. Ya udah cocok, sesuai ya. Saya, kalau mau dilihat boleh. Saya tunjukkan Anda. Nah itu. Ini yang pakai Maple program. Hasilnya sama dengan tadi. Ya, kita balik lagi. Oke. Jadi impedan sudah dapat. Nah, setelah dapat, nah, untuk mendapatkan matri diagonal adalah ya, matri diagonal itu diperoleh dari matri inverse ya. Matri inverse apabila matri inverse kali matri A kali matri P itu akan sama dengan matri diagonal. Ini rumusannya. Oke. Matri inverse P kali A kali P hasilnya matri diagonal. Apa yang istimewa Anda lihat nanti ya. Bahwa D diagonal itu kan matri diagonal disebut hanya diagonal utamanya yang tidak semua nol tapi selebihnya nol ya kan. Nah, isi dari diagonal utama itu adalah nilai-nilai egennya. Anda lihat nanti. Ada kembar 2, min 2, min 2, satu lagi min 4 gitu ya. Kita lihat. Nah, setelah ini barulah kita cari. Jadi matri diagonal sama dengan apa? Nah, kita cari inverse P kali A kali P. Inverse P adalah apa? Ini inverse P. Ini kok sorry. Ini inverse P ya, bukan A ya. Sorry, maaf. Kan ada yang klaim. Kalau salah saya klaimnya nggak apa-apa sih. Saya nggak marah. Ya, ya P bukan A yang ngawur. Ini bukan A tetapi P ya. Ini adalah yang kita cari kan dari P kan dari P berarti ini inverse P. Inverse matri P itu adalah ini ada determinan P. Berarti yang ini salah tadi nih. Ini bukan matri A tapi matri P ya. Ini juga P sama semua. Jadi ini adalah adjoint matri P. Ya nak? Ini adalah adjoint matri P. Ini determinan P. Matri P. Ya. Bukan A tapi P. Paham? Kan dari P ini awalnya. Dari P bukan A. Ya nak? A-nya A. Oke, baru kita inverse P-nya ini kita salin. Min setengah 3/2
min setengah, min 1, 1, 0, setengah, min setengah, setengah, ya, dikali matrik A, ya, dikali matrik A, matrik A, A-nya berapa tadi? A-nya soalnya, matrik A-nya 1 min 3 yang tadi ya. 1 min 3. 3, 3 min 5. 3, terus ini 6 min 6, 4. Dikali dengan matrik P. Matrik P yang tadi, halo, berapa matrik P? Di atasnya tadi. Yang merah tadi, merah. 1 min 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2 ya. Oke. Matrik P-nya adalah P-nya adalah 1 min 1 min 1. 1 min 1, 1 min 1, 1. Kita enggak? 1, 0, 1 dan 0, 1, 2. Nah, kalau ini agak susah sekaligus tuh satu persatu dulu ya. Sebaiknya cari dulu inverse P kali A berapa, hasilnya nanti kali P lagi. Ya. Jadi kita cari ke sini inverse P kali matrik A berapa? Kita salin. Tadi apa? P-nya min setengah 3/2, min setengah 3/2, min setengah. Kemudian min 110, min 110, dan terakhirnya setengah min setengah, setengah. Setengah, setengah, min setengah, setengah. Nah, dikali dengan matrik A dulu. Kita kan tidak bisa sekaligus, kecuali pakai komputer lain ya. Nah, hasilnya apa? Ya, ini harus kita kaliin satu persatu. A-nya tadi berapa? A-nya 1, 3. 1 min 3. 3. Terus 3 min 5. 3. 6 min 6, 4. Ini hari ini kita usahakan cepat, nanti minggu depan kita latihan ya. Oke, coba sama-sama deh ya. Baris 1 kali kolom 1 dulu. Halo. Baris 1 mana? Baris 1 kali kolom 1. Baris 2 kali kolom 1. Baris 3 kali kolom 1. Coba. Kita coba ya, langsung ya. Berapa? Ini sama dengan min setengah kali 1. Min setengah. Kemudian 3/2 kali 3. 9/2. Min setengah kali 6. Min 3. Ya. Kemudian yang bawah lagi. Min 1 kali. Pertama kali pertama. Min 1 kali 1. Min 1. 1 kali 3. 3. 0 kali 6. 0. Terakhir. Setengah kali 1. Setengah. Min setengah kali 3. Min 3/2. Setengah kali 6. 3. Ya, ini yang kolom satunya. Sekarang kolom 2. Dengan kolom 2 ya. Warnanya kita kasih lain. Yang mana nih? Warna lain ya. Kolom 2 nih. Nah. Berapa? Oke. Baris 1 kali kolom 2. Min setengah kali min 3/2. Berapa? Plus 3/2. Kedua kali kedua. 3/2 kali min 5. Berapa? Min 15/2. Ketiga kali ketiga. Min kali min plus setengah kali 6. 3. Oke. Baris kedua sekarang. Min 1 kali min 3. Hah? Oh ya. Berapa? Min 1
setengah min 1 kali min 3 plus 3. 1 kali min 5, min 5, 0, 0. Setengah kali min 3, min 3 per 2. Min setengah kali, sorry, baterai lupa saya pasang. Oke, yang baris ketiga kolom kedua setengah kali min 3 per 2 min setengah kali min 5 plus 5 per 2 enggak? 5 per 2 setengah kali min 6. Loh, min 3. Sekarang terakhir. Baris 1 kali kolom 3 yang min setengah kali 3. Min 3 per 2. Tambah 3 per 2 kali 3. 9 per 2. Min setengah kali 4. Min 2. Baris 2 sekarang. Min 1 kali 3. Min 3. 1 kali 3. 3. 0 kali 4. 0. Ini terakhir. Setengah kali 3. 3 per 2. Min setengah kali 3. Min 3 per 2. Setengah kali 4. 2. Maka ini hasilnya berapa? 9 per 2 kurang 1 per 2 berapa? 8. 8 per 2, 4. 4 kurang 3, 1. Ya enggak? Oke, ini. 3 kurang 1, 2. Ini min 3 per 2 tambah setengah. Min 2 per 2, min 1. 3 kurang 2. 3 kurang 1. Ini kan 2 ya. Terus ini min 15 per 2 tambah 3 per 2 min 12 per 2. Min 12 per 2 min 6. Min 6 tambah 3 min 3. Ini 9 per 3 6. 6 per 2 3. 3 kurang 2 1. Yang ini 3 kurang 5 min 2. Ini coret. Hasilnya apa? 0. Ini coret juga. Tinggal 2. Ini 5 kurang 3 2. 2 bagi 2 1. 1 kurang 3 min 2. Jelas sampai sini? Halo? Nah, dapat ini kita teruskan lagi inverse kali A kali P. Enak? Hah? Apa? Mati dia. Udah beres ini. Tadi bunyi terus saya tadi ya. Tunggu.
Oke, kita lanjutkan. Baik, sekarang inverse P kali A ini hasilnya dikali P lagi. Kita salin nih. 1 min 3, berapa nih? Kita salin ya. 1 min 3, 1. 1 min 3, 1. Enak. 1 min 3, 1. 2 min 2, 0. Yang baris ketiganya. 2 min 2, 2. Dikali matriks P. Nah, P yang tadi. P berapa tadi? 1 min 1, 1. Gitu ya. 1, 0, 1. 0, 1, 2. Nah, kita kali lagi nih. Baris 1 kali kolom 1 baris 2 kolom 1 3 ya. Oke. Kita cari berapa? 1 kali 1 1 min 3 kali 1 min 3 1 kali 0 0. Baris 2-nya 2 kali 1 2 min 2 kali 1 min 2 0 kali 0 0. Baris 3 2 ke 1 2 min 2 ke 1 min 2 2 kali 0 0. Kemudian dengan kolom berapa? Kolom kedua ya. Nah, apa? 1 kali min 1 min 1 min 3 kali 0 min 0 1 kali 1 1. Kemudian baris kedua 2 kali min 1 min 2 min 2 kali 0 0 0 kali 1 0. Baris ketiga 2 kali 1 min 1 min 2 min 2 kali 0 min 0 2 kali 1 2. Terus baris ketiga ya. Sekarang yang ketiga ya. 1 kali 1 1 min 3 kali 1 min 3 1 kali 2 2. Itu ya. 3 ya. Oke, yang baris 2 2 kali 1 2 min 2 kali 1 min 2 kali 0 0. Baris ketiga 2 kali 1 2 min 2 kali 1 min 2 2 kali 2 4. Nah, kita jumlahkan berapa? 1 kurang 3 min 2. Ini habis ya. Ini habis nih. 0 0. Terus apa nih? Ini juga 0. Ini menjadi min 2. Ini juga coret 0. Ini 1 tambah 3 kurang 3 0. 2 kurang 2 0. 2 kurang 2 tinggal 4. Ini berarti yang inverse P kali A kali P. Enak. Coba saya perhatikan. Hello. Coba diperhatikan diagonal utamanya. Ini nilai gen enggak nih? Min 2. Yang kembar duanya min 2. Yang ketiganya 4. Coba kita kembali ke soalnya tadi. Kita kembali ke soalnya. Coba lihat. Betul? Lambda 1, 2 min 2. Lambda 3-nya 4. Ya. Min 2 dan min 2 min 2 4. Betul enggak? Ya. Jadi hasilnya nilai eigennya Anda bisa periksa gitu caranya ya. Halo? Nilai berarti ini lambda 1, lambda 2, lambda 3. Dan bisa terbalik. Bisa terbalik ya. Bisa. Oke, sampai sini jelas? Oke. Nah, ini adalah matrik apa nih? Halo? Matrik diagonal. Jadi kan ini sama dengan matrik diagonal. Karena ini matrik diagonal, maka berani kita katakan apa? Matrik
Maka berani kita kan karena ini sama dengan ini, maka apa? Maka matri A dapat direalisasikan oleh matri P. Ya, itu lengkapnya. Mungkin kalau yang di tadi matri A dapat didiagonalkan, nggak disambung apa gitu kan. Maka matri A, ya, maka matri A dapat didiagonalisasikan, ya, dapat didiagonalisasikan oleh matri P. Didiagonalisasikan oleh matrik P. Jelas di sini? Jadi matrik A dapat didiagonalisasikan oleh matrik P. Yang tidak ada di catatan tadi oleh matrik P-nya. Ya, tambahan. Oke, sampai sini ini jelas? Halo? Oke. Ya. Jadi Anda sudah tahu hasilnya itu adalah berupa matrik diagonal, di mana dia utamanya adalah lambda 1, lambda 2, lambda 3. Itu pasti jawabannya itu. Tapi nggak boleh isi gitu ya, cari hitungan ya. Nanti jalannya nggak ada, hasilnya benar, saya salahin. Ya. Oke, sampai sini jelas? Ya, ini ada latihannya. Coba dikejar latihan-latihannya dari bab 15 ya. Bab 15. Anda coba. Sekarang saya masuk dengan rotasi. Ya. Nah, ini rotasi terhadap apa? Kemudian dirotasi lagi. Hasilnya dua rotasi. Apa? Sorry, transformasi linear. Transformasi linear itu, ya ini masuk dengan transformasi linear. Transformasi linear. Nanti saya kirim materi apa yang akan diuji gitu ya, harus tahu. Transformasi linear ini terjadi juga akibatnya ini adalah sama juga sebetulnya dengan transformasi matrik. Ya, transformasi matriks. Ya, identik ya. Transformasi linear dia juga termasuk dalam transformasi matriks. Di mana yang pertama adalah refleksi apa artinya? Pencerminan terhadap tumbuh X. Halo? Ya, refleksi itu artinya pencerminan sama refleksi terhadap tumbuh X. Jadi misalnya kalau kita punya ini kok bisa miring. Saya agak susah. Ini X. Misalnya ada titik apa sini? P atau apa ya? X apa ini? X1, Y1, maka bayangannya di sini lah. Kata ada sumbu E kan jaraknya sama, hasilnya adalah P aksen, X1 aksen, ya nak, X1 aksen, Y1 aksen, itu enggak? Bayangannya. Eh, Coba kalau saya contohkan sini misalnya dengan warna lain, misalnya P merah, P adalah
misalnya 3,2, maka sini menjadi apa? P aksen adalah 3,-2, betul enggak? Artinya apa tuh? Oh, jangan pakai 1,2 sebentar ya. Ini lebih bagus. Tunggu, jangan catat dulu. Bentar. Ini 1,2-nya saya hapus supaya lebih sederhana. Nah, gitu. Jadi PS, Y, bayangannya P aksen, eh, E aksen, Y aksen. Jadi tidak pakai 1,2 ya. Oke? Eh, angka itu untuk melihat angka apa yang berubah. Yang berubah sini adalah absisnya tetap X, Y-nya berlawan tanda. Betul nggak? 2 jadi -2. Halo? Nah, perhatikan hubungannya apa? Coba lihat di sini. Yang kita ambil hubungan itu di sini nih. Eh, berarti apa? E aksen sama dengan X enggak? Berarti E aksen sama dengan X, Y aksennya sama dengan min Y. Enggak? Halo? Nah, E aksen adalah X, maka kalau kita susun ya, sekian X tambah sekian Y, ini apa nih? E aksen itu adalah 1 kali X ditambah 0 kali Y. Nah. Yang tidak ada tuh 0 kali. Yang tidak ada 0. Kemudian Y aksen adalah, ini X tidak ada, 0 kali X ditambah -1 kali Y. Itu enggak? Halo? Maka E aksen, Y aksen berapa nih? Ini jadi matriks kali titik P ya. X, Y. Ya, titik P-nya X, Y. Nah, koefisien X, Y-nya ini 1. Ini 1 X tambah 0 Y, 1, 0. 0 X tambah -1, ini -1. Nah, ini yang matrik ini adalah matrik untuk pencerminan terhadap sumbu X. Ya. Jadi ini menjadi formulanya. Anda bisa turunkan sendiri gini ya. Kalau lupa, jangan dihafal. Besok lupa. Saya ingatkan jangan dihafal. Cara turunnya. Tahu kan? Jadi inilah merupakan eh, apa namanya? Persamaan matriks dari refleksi atau pencerminan terhadap terhadap apa? Terhadap garis, terhadap titik, terhadap sumbu X ya. Titik P dicerminkan terhadap sumbu X. Ini 10, 0, min 1. Jadi kalau ada angkanya, oh ya, ini sorry. Ini menjadi ini matriknya ya. Ini menjadi matrik nih. Matrik E aksen, Y aksen. Nah, sama dengannya 1 aja nih. Salah ya. Ini sama dengannya 1 aja. Jadi ini sama dengan, halo, ini gini. Jadi ini kalau misalnya 3,2 dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sumbu X, dari sumbu X, ya dikali dengan ini. Paham? Paham nggak? Kita cari ini. Nah, ini materinya itu transformasinya adalah refleksi dilanjutkan rotasi. Jadi ini refleksi dulu, kita belajar refleksi dulu. Refleksi itu apa? Pencerminan, rotasi ya, perputaran. Oke ya. Oke, sekarang refleksi terhadap sumbu Y. Halo, kita belajar semua dulu ya. Refleksi terhadap sumbu X sudah. Sekarang sudah belum nih? Sudah. Sekarang kedua. Yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap tuh THD ya. Terhadap oh, kenapa? Nanti juga saya kirim.
Daerah sumbu Y. Oke, enggak apa-apa. Anda enggak sabar ya. Nah, kalau kita gambarkan gimana? Kalau ini lurusnya. Nah, ini ada titik titik P, X, Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Dan ini dicerminkan. Nah, dicerminkan terhadap jaraknya sama nih. Enak. Ini menjadi P aksen aksen Y aksen. Enak. Kalau ini titiknya, kesuwana lain nih. Kalau ini titiknya biru misalnya, biru, P 3,2 misalnya, 3,2. Di sini berapa? P aksen adalah min 3,2. Berarti yang sama Y-nya. X-nya berawan tanda. Ya enggak? Halo, berarti ini ujian lah bisa tadi. Masa saya harus bilang, saya sudah bilang kan tadi. Saya titik P awalnya di refleksi terhadap apa? Sumbu X atau sumbu Y macam-macam kan salah satu ya. Hasil itu dirotasikan. Rotasi itu kan diputar ya. Dirotasi dengan sudut sekian derajat. Nah, itu belum sampai kita. Ya. Oke. Nah, ini kita cari formulanya. Anda bisa cari sendiri nanti yang saya ajarkan. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat hubungannya. Apa hubungannya? Hubungan yang pertama apa? Aksen sama dengan apa? Min min X ya. Kalau 3 jadi min 3, min X betul. Y aksen apa? Y aksen sama dengan Y, tetap tidak berubah ya. Berarti ini apa? Min 1 X, ya ini min 1 X tambah 0 kali Y enggak? Nah, Y ini apa? 0 kali X tambah 1 kali Y. Nah, kalau jadikan bersama matrik, kan begini kan? Bersama matriknya E aksen Y aksen adalah matriknya apa nih? Koefisiennya aja. Min 1, 0, 0, 1. Dikali titik awalnya XY. Nah, udah paham? Inilah apa? Sorry. Ini adalah refleksi terhadap sumbu Y. Sekarang refleksi terhadap apa lagi? Titik pangkal O 0,0. Itu sama dengan apa tuh? Ada yang tahu? Titik pangkal, misalnya di sini, titik pangkal taruh sumber ke sini begini. Sama dengan apa tuh? Rotasi 180 derajat. Ya, Anda lihat sama dengan rotasi 180 derajat. Nanti kita uji, ya benar enggak? Ya, oke. Nah, kita masuk dengan refleksi. Refleksi itu pencerminan terhadap O 0,0 titik pangkal ya, titik pangkal. Apa yang terjadi? Ya gambarkan gede sekali ya. Ini yang lain. Ini di sini ya. Ya, itu ini. Begitu ya. Uh, Ini sumbu X, sumbu Y, titik O 0,0. Ini sama jaraknya sama. Kalau di sini P adalah X, Y, di sini apa? P aksen adalah E aksen, Y aksen. Sama dengan apa tuh P aksennya? Halo? Sama dengan apa nih? Hah? Kalau ini X,
Kalau sini X, coba pakai angka kan. Kalau sini P, eh, kita kasih warna lain. Kalau ini P 4,3 atau 4, ya 4,3, maka sini berapa? Min 4, min 3. Min dua-dua kan? X, X-nya min, Y-nya juga min. Berarti apa tuh? Kalau kita sini artinya P aksennya apa? P aksennya adalah, ah, 4 tuh apa tadi? 4 tuh X ya? 4 tuh ada, yang di sini ya asal ya. 4 tuh adalah X, Y-nya apa? Y-nya 3. Berarti apa? Min, min Y. Jadi min X, min Y kan? Nah, itu hubungannya. Jadi, nah, kita lihat apa? Jadi hubungannya adalah bahwa E aksen itu adalah min X. Y aksennya adalah min Y. Ya enggak? Lawan tanda ada dua. Kalau nanti Anda ujian nggak bisa bikin ini ya, udah repot. Do you know the last March next year? Ada hari terakhir saya di sini ya. Jadi udah nggak boleh ngajar lagi. Ya dulu saya ngomong berapa kali bosan dan dengan ini. Oke. Ini artinya apa nih? Ini min 1 kali X ditambah 0 kali Y. Nah, ini apa artinya? 0 kali X ditambah min 1 kali Y. Berarti persamaannya apa? E aksen Y aksen. Gitu enggak? Adalah apa? Matriknya apa? Matriknya kali. Nah, ini XY kan? Nah, matriknya saling nih. Min 1 koefisien X, koefisien Y. Koefisien X, koefisien Y. Udah. Inilah bentuk apa nih tadi? Refleksi terhadap titik pangkal O 0,0 ya. Titik pangkal terhadap O 0,0. Ya. Ini sebetulnya sama dengan rotasi. Halo. Ini sama dengan rotasi terhadap 180 derajat tetanya. 180 derajat sama. Nanti kita tes pakai yang itu ya. 180 derajat. Oke. Kemudian refleksi sudah. Ada lagi refleksinya terhadap garis Y sama dengan X. Ada lagi. Bagaimana terhadap garis Y sama dengan X? Ya, kemungkinan-kemungkinan ya. Terhadap semu X, semu Y, titik pangkal dan terhadap garis Y sama dengan X. Gimana? Oke. Oh, mungkin. Oke. Tuh.
Ya, berikutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kalau di Y sama dengan X, ada titik di sini. Kalau ada di sini, ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Berarti di sini. Nah, ini titik P, ini P aksen. Nah, ini jaraknya sama. Kalau ini X, Y, sini apa? E aksen, Y aksen. Nah, hubungannya apa? Jadi kalau kita gambarkan ini kan berarti gini. Ini, itu enggak? Kalau ini adalah 1, ini 3, berarti ini 1, ini 3 juga enggak? Halo, berarti sini berapa nih? Ini P-nya berapa sini? 3,1. Di sini P aksen berapa? 1,3. Nah, itu. Anda lihat situ. 1 itu adalah Y. Jadi berarti di sini terjadi apa? Halo. E aksen sama dengan apa? E aksen itu adalah 1. 1 itu apa? Y ya? Ya, yes. Sini nih. E aksen itu 1. 1 itu adalah Y. Berarti E aksen Y. Berapa Y aksen? Y aksennya sama dengan Y aksennya sama dengan 3. 3 itu apa? X ya. Berarti ini sama dengan apa? Y itu adalah 0 kali X ditambah 1 kali Y. Nah. X itu adalah 1 kali X ditambah 0 kali Y. Nah. Ya kan? Sehingga kita dapatlah E aksen, Y aksen, ini titik bayangan namanya. Titik bayangan atau titik transformasi linearnya sama dengan matriks transformasinya dikali titik awalnya, XY. E aksennya itu titik bayangan. Berapa matriknya? 0, 1, 1, 0. Oke? Inilah represi terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Y sama dengan X. Nah, kita sebentar lagi masuk rotasi. Rotasi, ya. Rotasi. Sudah paham refleksi tadi ada sumbu X, sumbu Y, titik pangkal O 0,0, Y sama dengan X. Ya. Nah, sekarang kita masuk rotasi, diputar berapa derajat? Ya, diputar 90 derajat, diputar 180 derajat, diputar 60 derajat, bisa aja 45 derajat, ya. Nah, tadi saya bilang 180 derajat itu sama dengan refleksi terhadap titik pangkal O 0,0. Sama hasilnya. Ya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Ya. Jadi dia terjadi dua transformasi. Pertama, misalnya refleksi, titik ini direfleksi terhadap misalnya terjadi transformasi refleksi terhadap titik ini, titik P X, Y. Kemudian hasilnya dirotasikan dengan sudut misalnya 180 derajat. Maka carilah titik bayangannya di mana, ya, atau hasil dari transformasi linearnya. Kita gambarkan, ya. Ini nah, lengkung gitu ya. Ini X, ini Y. Oke. Nah,
Langkah pertama, misalnya gini. Ini adalah titik P adalah X, Y. Halo, ini dengan theta yang pertama, kasih nama apa namanya? Alfa, sorry. Sudutnya alfa, ini alfa, theta. Apa ini beta ya? Ya alfa aja udah. Alfa ya kan? Lalu ini alfa, berarti ini dia jaring R, apa? Radiusnya R. Berarti ini Y, ini X nih. Halo, ini X ya. Nah, oke. Eh, berapa nih? Berarti X-nya berapa? X-nya adalah R cos theta, betul nggak? Aduh, cos theta adalah XPR nggak? Cos theta adalah XPR. R-nya kali silang, maka X adalah R cos theta. Oke. Kemudian sin theta apa? Sin theta adalah YPR. Maka kali silang, Y adalah R sin theta. Betul nggak? Jelas sampai sini? Nah, kemudian ini kita putar misalnya sejauh ini misalnya. Ini adalah theta. Eh, ini beta, sorry. Di alfa tambah beta ya. Theta adalah ini theta. Ini pertambahannya, theta. Ini theta, ya, ini theta. Berarti ini theta tambah alfa enggak? Sama dengan beta. Apa ini beta? Oke, enggak apa-apa sudutnya. Oke deh. Nah, atau ini sama dengan beta, boleh kan? Ini beta. Jadi kalau ini diproyeksikan ke sini, ini tegak lurus, sini tegak lurus. Berarti ini adalah bayangannya. Ini adalah E-aksen. Nah. Ini adalah E-aksen dan ini adalah dari sini ke sini namanya Y-aksen. Ya enggak? Ya. Maksud saya dari sini ke sini. Ini adalah Y-aksen. Nah, berapa? E-aksen berapa? E-aksen sama dengan apa? Ini R juga. E-aksen adalah R. Eh, oh, pakai rumus itu sama. E-aksen. E-aksen PR adalah kosinus dari apa? Atau beta sini. Oh ya, beta ya. Cos beta, betul enggak? Cos beta ya. Sudut beta. Ini beta. Berarti beta adalah theta tambah apa enggak? Theta tambah apa? Theta tambah beta. Beta sini. Cos beta. Maka E aksen sama dengan apa? R cos beta. Atau E aksen adalah R cosinus beta adalah theta tambah alfa. Benar? Theta tambah alfa. Ya. Oke. Dapat X-nya. Bisa ngerti nggak ini trigonometrinya? Halo, ngerti nggak? Tuh, ini bukan contoh, ini mencari formulanya, boy. Mau cari bentuk rumusnya itu dari mana asal usul nenek moyangnya. Paham? Ya. Kalau Anda ngerti ini, Anda lupa, Anda turunkan sendiri bisa. Itu maksudnya. Kemudian begitu juga yang ini. Y aksen PR apa? Sin beta. Sin beta dikasih silang apa jadinya? Y aksen adalah R sin beta.
Berarti Y aksen adalah R kali sin theta tambah alfa. Oke? Nah, udah jalan sampai sini. Sekarang kita jabarkan ya. Oke. Tadi kita dapat E aksen adalah R cos theta tambah alfa. Y aksen adalah R sin theta tambah alfa. Pakai rumus trigonometri. Cos theta tambah apa? Kokosin sin. Kalau sin kokosin. Enak. Lupa semua. Gawat nih. Ya. Jadi dari sini ya. E aksen adalah R sin R cos sorry. R cos theta tambah alfa. Berarti R kali cos jumlah dua itu apa? Oh, cosin sin. Cos sin. Kalau tambah sini kurang. Sudut pertama theta, kedua alfa. Sudut pertama theta, kedua alfa. Sehingga E aksen berapa? Ini dikalikan nih. Ini dikalikan dengan ini. Ini dikalikan. Jadi ini hasilnya apa? R cos alfa kali cos theta. Betul nggak? S cos alfa kali cos theta dikurang R sin alfa yang sudut theta tak belakang sin theta ya nak? Ini. Tadi Anda udah belajar apa tuh? R cos theta adalah X, R sin theta adalah Y. Ada enggak? Yang sebelumnya. R cos theta adalah X, R sin theta adalah Y. Jadi diganti sini. Ini diganti dengan apa? X, ini diganti dengan Y. Sehingga E aksen adalah X cos theta dikurang Y kali sin theta. Jelas? Halo? Dapat ini jelas? Nah, sekarang Y aksen lagi. Y aksen apa tadi? R sin theta ditambah alfa. Rumusnya R kali sin apa rumusnya? Sin cos kosin. Tutupnya tanda tetap. Kalau tambah kurang. Tapi kalau si cos berlawan tanda, tambah jadi kurang. Sudut pertama apa? Theta. Sudut kedua alfa. Pertama theta, kedua alfa. Nah, ini dikalikan nih. Kita kalikan R dikali dengan cos. Dikali yang theta tinggal ya. Berarti R cos theta, sini R cos theta dikali R cos theta, cos alfa, sorry. S cos alfa, ya nak, R cos alfa kali sin theta, ini terkurung aja gitu. Oke, ditambah sini apa? R sin alfa dikali cos theta, gitu. Nah, ini apa? R cos theta adalah X, R sin theta adalah Y. Ya. Sehingga ini jadi apa? Y aksen sama dengan apa? X sin theta ditambah Y cos theta. Sampai sini jelas? Halo? Nah, baru kita salin lagi ya supaya lebih jelas. Kita salin lagi. Aksen apa tadi? Aksen adalah R cos theta apa? X cos theta ya. Cos theta kurang Y cos theta kurang Y sin theta. Sedang Y aksen sama dengan apa? Y aksen adalah X sin theta ditambah Y kali cos theta. Nah, ini jadikan dalam bentuk persamaan matrik. Y aksen. Halo? Sama dengan matriknya apa? Ini. Kali titik awalnya XY.
Ayo. Ini artinya kan E kali cos theta. Itu nah gitu. E kali cos theta. Ini baris satu kali kolom satu. Betul nggak? Baris satu. X atau cos theta kali X ditambah min sin theta. Betul nggak? Halo. Yang baris pertama, yang E aksen ini apa nih? Cos theta kali X adalah X cos theta. Min sin theta kali Y adalah min Y sin theta. Cocok nggak? Nah, baris keduanya apa? X kali sin theta. Ini sin theta sini kan. Coba sin theta, pertama sin theta kali X adalah X sin theta ditambah Y kali cos theta. Inilah bentuk transformasi rotasi, namanya rotasi. Transformasi linearnya adalah rotation, ya. Rotasi untuk ya rotasi. Nah, nanti dia refleksi satu, sambung lagi rotasi. Ya, modalnya gitu, ya. Paham? Oke. Nah, mungkin saya contohkan soalnya ya. Soalnya begini. Kita ambil seberang titik ya berapa misalnya refleksikan ini soalnya contoh soalnya refleksikan titik P berapa saya titik P misalnya 2,5 misalnya refleksikan titik P terhadap sumbu X terhadap sumbu X. Kemudian dirotasikan dengan sudutnya maksudnya tetanya adalah 180 derajat. Nah, itu sama aja kalau saya ganti itu dirotasikan dengan sudut ini sama dengan direfleksikan terhadap titik pangkal O 0,0. Ya nak? Tadi kan sekarang itu sama, ya. Nah, tinggal kita masuk kalau di refleksi tersumbu apa yang tadi di atas dari mana? Coba lihat. Yang pertama. Ini. Dirotasikan tersumbu ini deh. Ini, aksen Y aksen 10 ini yang susah hafalnya ini. Ya, ini harus kalau bisa Anda turun kayak gini, Anda bisa ingat. Tapi kalau dihafal bisa lupa, ya. Nah, ini pertama Anda salin dulu. Jadi aksen Y aksen sama 10 0 min 1 ya. Aksen Y aksen ya. Aksen adalah 10 apa tadi? Halo. 10 0 min 1 ya. 10 0 min 1. 10 0 min 1 kali XY. Nah, titik mula-mulanya tadi berapa? 2,5 ya. Ah, berarti yang diganti itu XY-nya. Jadi ini aksen Y aksen adalah sama dengan apa? 10 min 1 dikali 2 dan 5. 2,5 itu 25 sini kan. Berarti sini apa? Kalau baris 1 kali kolom 1. Baris 2 kali kolom 2. Enak. Hasilnya apa? Pertama kali pertama. 1 kali 2. Itu enggak? 1 kali 2 ditambah 0 kali 5. Itu enggak gitu? Pertama kali pertama 1 kali 2 tambah 0 kali 5. Yang baris keduanya pertama kali pertama 0 kali 2
ditambah min 1 kali 5. Apa yang terjadi? Halo? Ini 2 tambah 0. Ini 0 min 5. Benar nggak? Hasilnya adalah 2 min 5. Kemudian ini dirotasikan. Ini dirotasikan. Perhatikan. Ini dirotasikan dengan sudut 180 derajat. Pakai yang rotasi tadi. Rumusnya apa? Nah, mungkin ini kodenya saya rubah. Ini kan menjadi, ini berarti aksen jadinya kan. Berarti sini menjadi X double aksen, Y double aksen. Kan? Yang kedua kan. Sama dengan sini Pak. Ah, ini cara hafalnya gimana ini tadi? Yang rotasi. Halo. Tengah-tengah diagonal utama kos-kos. Anda lihat. Diagonal utama kos-kos. Diagonal lain sin-sin. Tapi ada min satu ya. Ada min sin. Ingat nggak? Cara ingatnya begini. Ini diagonal utamanya cos theta gitu. Terus ini sin sin. Sin theta. Tapi yang ada min di mana? Yang ini. Di baris 1 kolom 2, ya enggak? Baris 1 kolom 2. Oke ya. Nah, dikali X aksen Y aksen. Nah, X aksen Y aksen itu ini Din. Titik bayangan hasil dari apa? Hasil bayangan ini. Ya. Nah, kalau di sini ini sama dengan apa? Kosinus 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat. Ya, dikali dengan 2 min 5. Paham ya? Ini titik bayang keduanya kan? Jadi hasilnya apa? Cos 180 berapa? Halo. Min 1, betul. Kosinus 180 adalah min 1. Sin 180 0 kali min 0 juga. Sin 180 0. Cos 180 min 1. Nah. Ini Anda lihat tadi. Sama nggak dengan yang refleksi terhadap titik pangkal O 0,0? Sama nggak? Min 1 0, 0 min 1. Sama nggak? Sama ya. Jadi sama. Nah. Dikali dengan 2, min 5 tadi kan. Hasilnya apa? Baris 1 kali kolom 1. Apa tuh? Min 1 kali 2. Min 1 kali 2. Ditambah kedua kali kedua. 0 kali min 5. Jadi baris kedua kali kolom 2. 0 kali 2. Ya, 0 kali 2 ditambah min 1 kali min 5. Hasilnya min 2 tambah atau kurang 0, ya enggak? Tambah atau kurang ya. Ini 0, ini plus 5. Hasilnya apa? Hasilnya min 2,5. Halo. Belum tanda ya? Belum tanda kan? 2 jadi min 2, min 5 jadi plus 5. Jadi ini bayangan P double aksennya apa? Kan X double aksen, Y double aksen. Berarti ini jadi P double aksennya adalah min 2,5. Titik awalnya 2,5, bayangan setelah 2 kali itu adalah P double aksen min 2,5. Inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Ya, ini akan diuji seperti itu. Ya. Oke? Mungkin kalau cos 90 lebih gampang lagi kan? Cos 90 berapa? 0. Sin 90 berapa? 1. Itu lebih gampang lagi. Ya. Baik ya. Sama aja sih. Kalau ada sudut misalnya kosinus 400. Nah, ini dibagi 400 itu dibagi 360, 1 kan? Sisanya 40 kan? Nah, ini dibuatnya kosinus dari sisanya atau ya
Atau ini artinya sisanya 40 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Kan gitu. Kalau misalnya AC baginya 700 misalnya di dua kali apa 800 ini misalnya 2 atau 3 2 kali 360 sisa. Ini sama nih ini. Kalau ini 1 kali 360 ini kan tetap berarti ini kosinus 40 derajat. Jelas ya? Gitu loh. Ya, bicara hitungnya. Kalau ini nanti derajatnya bakal derajat maksimum kayak 30, 60. Saya nggak tahu ini. Oke, sekarang cuma dikasih poin-poin itu nanti akan saya kirim ganda itu. Tapi modelnya kayak apa saya nggak tahu. Ya, sudutnya kayak apa nih. Usahanya itu. Oke, ini kita save dulu. Kita absen dulu. Karena dia nih. Oh, hilang. Suara. Halo. LD 07 ya. 07 jadi ini adalah minggu ke-12 attendance. Waduh ini masih banyak yang belum isi nih. Davis, Hah? Dia memang tidak ada atau gimana? Izin. Kemudian Gede dah. Gede Sanjaya Indrajaya. Nggak ada juga. Justin. Ada? Ngapa? Hero. Kemudian Kevina. Ngapa? Hero. Kemudian Louis Kristianto. Ngapa? Cristiano. Hah? Cristiano. Reinhard Heder. Reinhard ada? Memang nggak masuk deh. Timotius. Terakhir Wilson Cokro.
Itu biasanya masuk. Oh ya, minggu depan kita terakhir kita latihan aja, ya. Oke. Oh ya, dulu ada di kelas ini enggak ya, yang ada dua anak yang nilainya waktu itu enggak ya? Enggak ada ya? Ya udah kalau enggak ada.